Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan King Master Math. Oke, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membahas berkaitan dengan soal logaritma, karena masih banyak beberapa adik-adik yang belum mengerti atau memahami berkaitan dengan mengerjakan soal logaritma ya. Oke, untuk tipe soal yang nomor 1, hasil dari 5 log akar 3 dari 1/81 kali 9 log akar 125 dikurangi 2 log 1/64 sama dengan titik-titik gitu ya. Oke, kita akan mengerjakan dengan trik ya, agar bisa dipahami dan mudah dimengerti oleh adik-adik semua. Tapi sebelum video kita lanjutkan ya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa ya bagi adik-adik untuk like dan subscribe untuk channel King Master Math. Jangan lupa komen juga ya, silakan komentar di kolom komentar. Permintaannya seperti apa? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya berikan jawaban agar bisa menjawab dan memberikan solusi kepada kebingungan adik-adik semua gitu ya. Oke, kita mulai saja. Hasil dari 5 log akar 3 dari 1/81 kali 9 log akar 125 dikurangi 2 log 1/64 sama dengan. Oke, ini kita kerjakan ya. Ini 5 log ya. Yang ini kita ubah ya. Kita masih ingat bahwasanya akar A itu sama saja A pangkat 1/2 gitu ya. Berarti nek akar 3 dari A berarti A pangkat 1/3 gitu ya. Oke, kemudian ada lagi, kalau 81 itu sama dengan 3 pangkat 4, maka kalau 1/81 maka sama dengan 3 pangkat negatif 4. Begitu ya. Oke, berarti artinya ini kita ubah menjadi dalam kurung, yang 1/81 kita ubah menjadi 3 pangkat negatif 4. Kemudian yang akarnya kita ubah menjadi bentuk pangkat, menjadi pangkat 1/3 dikali dengan yang 9-nya nanti akan berhubungan berkaitan dengan 3, maka 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2 log gitu ya. Oke, yang akar 125 kita ubah menjadi, yang 125 dulu ya. 125 itu kita ubah menjadi 5 pangkat 3. Kemudian yang akarnya kita ubah menjadi pangkat setengah. Dikurangi 2 log gitu ya. Lah 64 ini kita arahkan menjadi 2. Kalau 64 itu 2 pangkat 6, berarti nek 1/64 itu sama dengan 2 pangkat negatif 6. Oke. Nah, kita hitung sekarang ya. Ini akan menjadi 5 log 3 pangkat negatif 4/3 gitu ya, dikali ini dikali 3 pangkat 2 log 5 pangkat 3/2 dikurangi gitu ya. Yang ini pangkat negatif 6 kita pindah ke depan jadi negatif 6 dikali 2 log 2 sama dengan, oke, perhatikan sini, karena ini perkalian maka pangkatnya kita pindah ke depan semua. Yang pangkatnya negatif 4/3 kita pindah ke depan jadi 4/3
3. Kemudian yang pangkatnya ini 2, pangkatnya basis 3 ini 2 ini kita pindah juga ke depan. Kemudian pangkatnya 5 yang 3/2 ini kita pindah ke depan juga ya. Oke. Berarti kalau pangkatnya basis ini itu menjadi 1/2, kemudian pangkatnya numerus 5 ini menjadi tetap ya 3/2. Yang ini kenapa kok menjadi 1/2? Karena pangkatnya basis ya, menurut sifat logaritma kalau pindah ke depan itu menjadi penyebut ya 1/, gitu ya. Karena ini 2 berarti 1/2. Baru kita tulis yang lognya, tinggal 5 log 3 dikali 3 log 5 gitu ya. Kemudian kita corek aja. Yang 2 log 2 menurut sifat sama dengan 1. 1 kali negatif 6 itu negatif 6. Negatif 6 kali min berarti plus gitu ya. Oke. Berarti ini plus 6. Sekarang kita hitung. Kita coret-coret saja ya. Yang ini 2 kali 2 kan 4 ya. Berarti ini sama ini bisa kita coret dengan 4 ini. Paham ya? Kemudian 3 yang bawah ini bisa kita coret dengan 3 yang atas. Oke. Berarti tinggal negatif 1. Berarti negatif 1. Yang ini dicoret 3 ketemu 3 corek. Berarti tinggal 5 log 5 itu 1. Oke. Ditambah 6. Gitu ya. Oke. Sama dengan ini berarti tinggal negatif 1 kali 1 negatif 1. Negatif 1 ditambah 6 sama dengan 5. Berarti jawaban yang tepat adalah 5. Pilihan gandanya berarti E gitu ya. Oke. Berarti jawabannya adalah E. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Jadi kalau nanti belum paham silakan diputar ulang lagi videonya, dipahami. Kemudian kalau lupa sifat logaritmanya, silakan dibuka lagi sifat-sifat logaritmanya. Gitu ya. Kemudian diulang-ulang videonya sampai paham. Nah, kalau ada yang belum paham bagian mana silakan komen di kolom komentar ya. Nanti akan kakak berikan penjelasan lebih detail lagi gitu ya. Oke, jangan lupa bilang mudah sekali. Baik adik-adik, kita lanjutkan untuk soal yang kedua, masih dalam pembahasan logaritma. Jika diketahui 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B, maka nilai dari 6 log 45 sama dengan titik gitu ya. Oke, ini triknya adalah ya, kita menggunakan sifat ini ya. A log B itu akan sama dengan C log B per C log A gitu ya. Dimana C-nya itu kita ambilkan dari yang diketahui di soal. Nah, yang di soal di sini itu ada 2, ada 3, ada 3, ada 5. Maka C-nya kita ambil dari angka yang lebih banyak dari yang diketahui. Di sini ada 2, 3, 5. Nah, 2-nya hanya 1, 3-nya ada 2, 5-nya ada 1. Berarti yang kita pilih untuk kita jadikan C adalah yang 3 gitu ya. Oke. Berarti soal 6 log 45 ya. 6 log 45 itu akan sama dengan 3 log 45 per 3 log 6 gitu ya. Kemudian yang 45 kita pecah ya, kita pecah. Pokoknya intinya kalau soalnya seperti ini tipenya, kita arahkan ke yang diketahui ya. Yang diketahui adalah 2 log 3 sama 3 log 5. Berarti 45 kita ubah menjadi 3 log 45 itu 9 kali
5. 9 dikali 5 gitu ya. Per yang 6 kita ubah menjadi perkalian 3 kali 2. Berarti 3 log 3 dikali 2 gitu ya. Oke. Berarti sama dengan, karena ini perkalian, kita ubah menjadi penjumlahan ya. Menjadi 3 log 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2 ditambah 3 log 5 gitu nggih. Kemudian yang bawah berarti menjadi 3 log 3 ditambah 3 log 2 sama dengan, yang ini kita pindah sifat pangkatnya 2 ini menjadi 2 dikali 3 log 3 gitu ya. Ditambah 3 log 5 diketahui di soal B, berarti kita ganti dengan B. Kemudian 3 log 3 itu menurut sifat sama dengan 1, kita ganti dengan 1 ditambah ini 3 log 2. Kalau yang diketahui 2 log 3. 2 log 3 sama dengan A, berarti 3 log 2 dibalik, berarti menjadi 1 per A. Gitu ya adik-adik, jangan bingung ya. Oke. Kemudian di sini ada 3 log 3. 3 log 3 itu 1. 1 kali 2 berarti 2. Berarti 2 ditambah B per 1 plus 1 per A. Berarti satunya kita ubah menjadi A per A. Biar bisa dijumlahkan, karena penjumlahan bentuk pecahan itu syaratnya harus disamakan penyebutnya. Karena ini penyebutnya A, berarti 1 diubah menjadi A per A gitu ya. Ditambah 1 per A. Oke, sama dengan masih yang atas 2 plus B gitu ya. Per yang bawah berarti tinggal A plus 1 per A. Gini ya. Kemudian ini namanya pecahan bentuk pembagian bentuk pecahan. Biar mudah dikerjakan, kita ubah menjadi perkalian dengan syarat yang bawah dibalik gitu ya. Dibalik. Sehingga akan menjadi seperti ini. 2 plus B dikali gitu ya. A per A plus 1 gitu ya. Sehingga akan menjadi A dikali 2 dikali dalam kurung 2 plus B per A plus 1. Sehingga jawaban akhirnya adalah ini gitu ya. A kali dalam kurung 2 plus B per A plus 1. Berarti mana jawabannya? Jawabannya yang tepat adalah C gitu ya. Oke, berarti jawabannya adalah C. Jangan lupa bilang mudah sekali.